Pemandangan tersebut disaksikan oleh Marcelo dan Dominic yang berdiri tak jauh dari sana. Tadinya, mereka berniat bergabung bersama Violetta dan yang lainnya untuk minum teh bersama. Namun mereka langsung berhenti saat Aluna mulai berteriak dan menghancurkan barang-barang di sekitar. Karena siput yang dia kira kalajengking. Mereka berdua sama-sama terkejut dengan pemandangan tersebut. Yang mereka tahu, Aluna adalah gadis lemah. Mereka sudah membuktikannya dengan skenario yang Marcelo siapkan. Selama itu, Aluna memang sangat lemah, kecuali bagian berlari. Gadis itu sangat cepat. Dia bisa mengalahkan orang-orang yang mengejarnya dengan mudah dalam hal berlari. Namun, mereka tidak pernah menyangka kalau Aluna memiliki kekuatan seperti ini. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Dominic. Dia mengucek kedua matanya untuk memastikan apa yang baru saja dia lihat. Kak, aku tidak bermimpi kan? Masa aku melihat Aluna, gadis lemah itu bisa mengangkat meja besar dan berat dengan sangat mudah. Seperti sedang mengangkat beban. Apalagi tubuhnya benar-benar kecil. Di antara yang lain, dialah yang paling memiliki tubuh paling mungil. Aku bermimpi kan kak? Dominic menatap Marcelo. Hentikan itu Dominic, kau harus menerima kenyataan atas apa yang kau lihat ini, jawab Marcelo. Wah, benar-benar deh. Jadi dia memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak menyangka. Tapi bagaimana bisa? Dominic terheran. Di sisi lain, Dominic merasa pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Kak, aku merasa pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, ujar Dominic. Bukan hanya kau, aku juga pernah melihatnya. Marcelo mengambil ponsel kemudian menghubungi Lee, ayah Lian. Ada apa? Aku sedang sibuk. Jika bukan hal yang penting, lebih baik kita bicarakan nanti saja. Dan jangan lupa, mengirim putriku ke mansion Handoko terlebih dahulu sebelum kembali ke rumahnya. Aku sangat merindukan putriku. Tidak, jangan deh. Jangan lakukan itu. Putriku akan tambah lelah kalau harus datang ke mansion Handoko terlebih dahulu. Akulah yang akan datang ke rumahnya nanti, ujar Lee. Kau harus datang kemari. Marcelo mengabaikan semua perkataan Lee. Hei, apa kau mengabaikan kata-kataku? Aku bilang aku sibuk, ujar Lee. Ada sesuatu di sini yang sangat menarik. Kau pasti akan menyukainya. Dan aku membutuhkan sedikit bantuanmu untuk menyelidiki hal ini. Sepertinya ini cukup berhubungan dengan medis, balas Marcelo. Kata-katamu terdengar sangat serius dan menyenangkan ya. Baiklah, aku pikir beberapa saat saja tidak masalah. Lagi pula aku bisa bertemu dengan putriku di sana. Aku akan ke sana sekarang juga. Lee menutup telepon lebih dulu. Marcelo memasukkan ponsel kembali ke tempatnya sebelum melangkah. Dominic masih kebingungan. Dia menyusul saudaranya dari belakang dengan langkah pelan. Marcelo mendekati Violetta dan yang lain. Melihat Marcelo ada di sana, Aluna tambah terkejut. Dia sedikit bergetar. Bagaimana ini? Padahal ini hari pertama aku datang kemari. Orang-orang sangat baik padaku, tapi aku malah menghancurkan benda-benda di sini dengan sangat kurang ajar dan mengacaukan pesta yang dibuat Bibi Violetta untukku. Aku sangat malu. Apa yang harus aku katakan sekarang? Aku bahkan tidak bisa minta maaf. Karena mulutku tidak bisa terbuka. Apakah mereka akan memaafkanku? Tidak, mungkin mereka akan langsung melemparku keluar dari sini. Tubuh Aluna bergetar. Aluna, Marcelo mengangkat tangan untuk menyentuh Aluna. Gadis itu langsung memejamkan kedua matanya dengan wajah takut. Aluna langsung tersentak saat tangan Marcelo menyentuh kepalanya. Dia membuka kedua mata, menatap Marcelo yang tersenyum lembut padanya. Aluna terdiam. Itu adalah senyuman yang benar-benar lembut, sangat berbeda dengan bagaimana Marcelo terlihat saat terakhir kali bicara dengan Aluna.
Saat itu dia terlihat sangat menakutkan, namun kali ini berbeda. Dia terlihat seperti seorang ayah yang baik hati. "Kau terluka? Obati dulu lukamu itu sebelum infeksi," ujar Marcelo. "Apa?" Aluna langsung menatap kakinya. Dia baru sadar kakinya terasa perih karena terkena goresan dari pecahan cangkir, bahkan sedikit tetesan air panas dari teh. "Kemari, ayo obati lukamu dulu." Gio menarik tangan Aluna. Tunggu sebentar. Aku harus membersihkan ini dulu. Aku sudah mengacaukannya," balas Aluna. "Jangan khawatirkan ini, Aluna. Obati dulu lukamu. Lagi pula ada pelayan yang bisa membereskan ini," ujar Zeva. Aluna terdiam sejenak sebelum mengikuti langkah Gio. Yang lain masih terdiam di sana. "Kau melihatnya kan?" Saat Aluna melempar barang-barang, Violeta melirik Marcelo. "Iya, aku melihat semuanya dengan jelas," jawab Marcelo. "Aku yakin Aluna itu lemah, tapi bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini?" Zeva terheran. "Semua akan terjawab saat Lee datang nanti," ujar Marcelo. "Ayahku akan kemari?" tanya Lian. "Iya, aku menghubungi ayahmu agar dia datang kemari. Setelah melihat pemandangan tadi, hanya dia yang bisa menjelaskan hal ini kepada kita," jawab Marcelo. Paman Marcelo sampai memanggil Paman Lee untuk kemari. Artinya ini adalah hal yang sangat penting, bisik Maxim pada Kenzo. "Iya, itu pasti sangat penting." Kenzo mengangguk setuju. "Ada banyak hal yang terjadi di tempat ini dan ada banyak orang aneh." Violeta menghela nafas. Aluna menatap Gio yang sedang mengobatinya. Remaja itu berlutut di lantai sementara Aluna duduk di sofa, terus memperhatikan Gio yang sangat telaten mengobatinya. Aluna merasa sangat bersalah kepada semua orang. Dia telah mengacaukan semuanya. Sudah selesai. Gio memasukkan alat-alat yang tadi dia pakai untuk mengobati Gita kembali ke tempatnya. "Ada apa?" tanya Gio saat Aluna memberikannya tatapan sedih. "Aku sudah mengacaukan pesta itu. Padahal Bibi Violeta bilang kalau dia menyiapkan pesta itu untukku. Aku malah bersikap kurang ajar dengan mementingkan ketakutanku dan menghancurkan semua hal. Aku sangat malu pada Bibi Violeta dan yang lain. Tapi bagaimana? Aku harus bersikap sekarang. Aku bahkan tidak punya nyali untuk bicara di depan mereka. Apalagi untuk minta maaf," lirik Aluna. "Aku mengerti perasaanmu. Aku tidak bisa bilang ini bukan salahmu karena kamu memang salah. Tapi itu terjadi karena kau sangat panik. Kau tidak bisa mengendalikan dirimu," ujar Gio. "Meski begitu, itu tetap salahku. Akulah yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Bagaimana aku harus menatap mereka sekarang?" Aluna memerah malu. "Tidak usah khawatir, aku yakin mereka akan mengerti. Tapi aku sarankan padamu untuk meminta maaf saat kau menemui mereka nanti. Minta maaflah dengan tulus," usul Gio. "Kau benar, aku akan minta maaf pada mereka nanti. Lalu bagaimana dengan kerusakan yang aku lakukan? Aku telah merepotkan para pelayan," ujar Aluna. "Kau juga tidak perlu khawatir tentang hal itu. Para pelayan di tempat ini selalu memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan mereka sering bekerja di luar waktu kerja mereka. Melihat ada pekerjaan seperti itu, mereka akan bersemangat," jawab Gio. "Masa sih?" Aluna tidak percaya. "Tanya saja pada Zeva kalau tidak percaya." Gio melirik Zeva dan yang lainnya yang baru memasuki ruangan. "Tanya apa?" tanya Zeva. "Gio bilang para pelayan di sini sering bekerja di luar waktu kerja," ujar Aluna. Apa yang dikatakan Gio tidak salah. Mereka memang orang-orang yang penuh semangat. Mereka sering mengerjakan banyak hal yang tidak diminta. Mungkin karena mereka bosan jika hanya diam saja. Zeva mendekat, ia duduk di sebelah Aluna. "Sekarang kau sudah baik-baik saja kan? Apa lukanya masih sakit?" tanya Zeva. "Aku sudah baik-baik saja, lagi pula ini hanyalah luka kecil. Dibandingkan itu, aku telah membuat kekacauan yang lebih besar. Semuanya, aku minta maaf ya," ucap Aluna dengan tulus. "Kami menerima permintaan maafmu dan kami minta tolong padamu untuk tidak memikirkan hal ini lagi."
Aku tahu kau akan terus memikirkannya karena merasa sangat bersalah dengan hal ini. Namun kau harus tahu tidak ada satupun di antara kami yang kecewa padamu. Malah kami menemukan hal yang baru yang tidak pernah kami sangka darimu, ujar Zeva. Hal baru yang tidak pernah kalian sangka? Apa maksud kalian? Aluna menatap semua orang yang tersenyum ke arahnya, sementara Gio hanya memberikan wajah datar dengan tatapan lekat. Masa kau tidak mengerti sih, kan tadi kau sendiri yang melakukannya, ujar Maxim. Aku tidak paham. Aluna kebingungan. Aksimu tadi saat menghancurkan barang-barang dan mengangkat meja benar-benar mengagumkan. Aku menyukai hal itu. Kau membuatku kagum, balas Maxim dengan wajah memerah. Kenapa wajahmu memerah seperti itu? Tanya Zafi yang duduk di sebelah Maxim. Memangnya wajahku seperti apa? Maxim tersenyum tajam ke arah Zafi. Kau sangat aneh, dasar psikopat sinting. Singkirkan wajahmu dariku. Zafi mendorong wajah Maxim, kemudian pindah duduk di sebelah Gio. Aku tidak mengerti kenapa kekacauan yang aku lakukan membuatmu kagum, Maxim, tanya Aluna. Bagaimana ya aku harus menjelaskannya? Hanya saja gerakanmu tadi itu sangat hebat, jawab Maxim. Aluna masih tidak mengerti. Sudahlah Aluna, tidak usah dengarkan perkataannya, ujar Lian. Apa maksudmu tidak perlu didengarkan? Aku sedang memberikannya pujian tahu. Maxim cemberut. Jangan didengarkan, kau akan makin sakit, balas Gio. Dia langsung mendapatkan umpatan dari Maxim. Aluna, apa kau pernah belajar angkat beban? Tanya Kenzo. Belajar angkat beban? Tidak. Aku tidak pernah kuat mengangkat benda-benda seperti itu. Mereka terlalu kuat untuk aku angkat. Lihatlah, tanganku saja sekecil ini. Bagaimana aku mau mengangkat mereka? Jawab Aluna dengan polos. Tentu saja itu bukan acting, seperti yang selalu dilakukan oleh Maxim. Kalau kau tidak pernah belajar mengangkat beban sebelumnya, lalu bagaimana kau bisa mengangkat meja itu dengan mudah? Tanya Kenzo. Meja? Oh. Aluna terdiam saat menyadari apa yang sudah dia lakukan. Aluna, apa kau tahu berapa berat meja itu? Sekitar 60 kilo, ujar Zeva. Apa? Aluna sangat terkejut. Karena itulah kami terkejut begitu melihat kau bisa mengangkat meja itu dengan mudah. Bahkan kau mengangkatnya seperti sedang melakukan olahraga angkat beban, ujar Kenzo. Aku tidak tahu kenapa aku bisa mengangkatnya ya. Aluna sangat heran pada dirinya sendiri. Apa kau tidak merasa berat saat mengangkatnya? Tanya Zeva. Ya berat sih, tapi tidak seberat itu, ujar Aluna sedikit ragu. Kalau tidak salah, dulu aku juga pernah melakukan ini beberapa kali. Saat itu aku sangat marah, sehingga aku menghancurkan barang-barang di sekitarku dan juga mengangkat sesuatu yang berat, kemudian menghancurkannya dengan membanting benda itu ke bawah, jelas Aluna. Wah, apakah ini kekuatan super yang hanya muncul saat kau marah? Ini seperti yang pernah muncul di film-film saat pemeran utama terlihat begitu lemah, namun ia memiliki kekuatan yang tersembunyi yang hanya akan muncul saat dia marah. Dia sangat lemah saat dia biasa-biasa saja, namun begitu marah dia bisa menghancurkan apapun dan menjadi sangat kuat, celetuk Maxim. Aku juga berpikir seperti itu, jawab Kenzo. Tapi kalau itu memang hanya keluar saat kau marah, apa artinya kau marah begitu melihat siput yang kau kira kalajengking itu? Tanya Lian. Aku tidak marah, aku merasa takut. Tidak, itu bukan hanya takut, tapi sangat-sangat takut. Aku sangat takut pada kalajengking. Aku telah melihat banyak video tentang binatang itu dan tahu seberapa berbahayanya dia. Karena itulah aku sangat takut dan refleks melakukan hal seperti tadi, jawab Aluna. Oh, kalau begitu kekuatanmu tidak hanya keluar saat kau hanya marah, tapi juga saat kau ketakutan, ujar Lian. Apa itu masuk akal? Kalau memang seperti itu, seharusnya ketakutan Aluna keluar saat dia diculik dan dibawa ke Italia. Dia seharusnya bisa menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Aluna sangat takut saat dia diculik, kan? Zafi menatap Aluna. Kau benar, aku sangat takut, tapi entah kenapa aku merasa lebih takut pada kalajengking daripada para penculik itu.
Jawab Aluna dengan polos. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih takut pada kalajengking daripada mafia? Celetuk Maxim. Ada, aku buktinya. Aluna menatap Maxim. Ini benar-benar membingungkan. Aku tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Jadi kekuatan super itu memang ada? Tanya Kenzo. Aku ingin mengatakan itu tidak mungkin. Kekuatan super hanya ada di film-film saja. Tapi aku sudah menyaksikan bagaimana Aluna melakukan itu. Dia sudah memberikan bukti nyata tepat di hadapan mata kita. Masalahnya aku masih bingung apakah ini bisa disebut kekuatan super atau tidak, jawab Seva. Aku jadi pusing dengan pembicaraan ini. Tapi jika benar itu adalah kekuatan super, kau bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, Aluna? Tanya Maxim. Aku saja tidak sadar saat hal itu terjadi, balas Aluna. Mereka memandang satu sama lain dengan wajah kebingungan. Mereka terdiam dan tidak bicara lagi selama beberapa menit. Kalian mau es krim? Tanya Seva. Mau, mereka menjawab serentak. Mobil Lee memasuki area Mansion Aguero. Dia keluar dari mobil dengan gayanya yang keren, kemeja berwarna putih lengan panjang yang ujungnya digulung beberapa senti. Dengan celana panjang putih, sepatu krem, sebuah kalung militer, serta sebuah kacamata hitam yang bertengger di matanya. Para pelayan wanita yang sedang lewat langsung memerah. Mereka sangat jarang melihat Lee seperti ini. Biasanya Lee akan tampil sedikit berantakan dengan mata panda dan tubuh tanpa nyawa, karena seluruh kehidupannya telah dia serahkan di ruang penelitiannya. Lee tersenyum kecil saat semua orang memandangnya, seperti yang kuduga. Menghias diri sesekali bukanlah hal yang salah, batin Lee. Lee, apa itu kau? Dominic yang baru saja keluar dari bangunan utama langsung mengerutkan dahi begitu melihat Lee. Yaps, ini aku, Lee Handoko. Lee melepaskan kacamata yang dia pakai, kemudian menyandarkan punggungnya pada mobil dan menatap Dominic dengan senyuman percaya diri. Wah, kau ini, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kau sedang kerasukan atau apa? Dominic mendekati Lee. Dia menatap pria itu dengan wajah tidak percaya. Sesekali aku harus berdandan agar tidak terlalu terlihat seperti pria tua yang membosankan. Lee melangkah masuk ke dalam bangunan. Kau terlihat seperti orang yang berbeda, ujar Dominic yang saat ini melangkah di sebelah Lee. Padahal tadi dia berniat untuk pergi mengecek sesuatu, tapi dia mengurungkan niatnya begitu melihat Lee yang ada di sana. Dominic heran pada pria itu dan di saat yang bersamaan dia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Aluna. Di mana Marcelo? Tanya Lee. Dia sedang ada di ruang kerjanya, jawab Dominic. Mereka berdua pergi menuju ruang kerja Marcelo. Selama perjalanan menuju ke tempat tersebut, semua tatapan mengarah pada Lee. Semua orang pangling dengan bagaimana Lee terlihat hari ini. Melihat itu, Lee tersenyum puas. Ada yang senang nih di sini, ujar Dominic. Kenapa? Iri ya? Karena sekarang para pelayan lebih memilih menatapku daripada menatapmu. Mungkin saja suatu hari nanti aku menjadi lebih populer daripada dirimu di tempat ini, balas Lee. Sayang sekali, itu tidak akan pernah terjadi, karena aku akan selalu jadi orang paling populer di sini. Dominic tersenyum kecil. Lihatlah wajahmu itu, kau terlihat sangat marah dan sedikit lucu. Kau pasti merasa khawatir karena ada saingan kan di sini? Lee tertawa kecil. Daripada adu ketampanan, bagaimana jika kita adu tinju? Usul Dominic. Daripada adu tinju, bagaimana kalau kita mengadu hasil ciptaan masing-masing? Tanya Lee. Maksudmu kau ingin mengadu Maxim dan Lian? Sudah pasti Maxim lah yang menang. Dominic tersenyum miring. Bukan ciptaan yang itu, bodoh. Bicara denganmu membuatku sangat lelah. Lee menghela nafas. Mereka tiba di depan ruang kerja Marcelo. Marcelo, ini aku, ujar Lee saat mengetuk pintu. Masuklah, balas Marcelo. Mereka berdua masuk setelah kedua pengawal yang berjaga di depan kamar tersebut membuka pintu. Lee melangkah lebih dulu masuk ke dalam ruang kerja Marcelo. Di sana terlihat Marcelo yang sedang duduk di meja kerjanya dengan tumpukan dokumen yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya.
Marcelo tengah memeriksa satu persatu dokumen penting dengan wajah datar dan sedikit malas. Lihatlah tumpukan dokumen itu. Rasanya jauh lebih tinggi daripada yang terakhir kali aku lihat. Padahal yang terakhir kali saja sudah kau sebut sangat menumpuk, ujar Lee. Itu karena aku menumpuk lebih banyak pekerjaan lagi. Aku sangat kesal melakukan ini, tapi inilah pekerjaanku. Marcelo berdecak kesal. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena dirinya lah yang menumpuk pekerjaan tersebut. Seharusnya Marcelo mengikuti apa kata-kata mendiang kakeknya dulu. Kerjakan tugasmu secepat mungkin agar kau bisa bersantai nanti. Tapi Marcelo malah memilih bersantai lebih dulu dan lalu mengerjakan tugasnya kemudian. Rasanya berkali-kali lipat lebih menyebalkan. Oh ya, Marcelo mengangkat kepalanya, menatap Lee, kemudian pria itu terdiam begitu melihat penampilan Lee. Kau siapa? Tanya Marcelo. Hahaha. Dominic langsung tertawa keras. Apa maksudmu siapa aku? Tentu saja ini aku, Lee Handoko, suaminya Patricia Handoko, ayahnya Lian, Bella, dan Neil, serta ilmuwan paling hebat di tempat ini, ujar Lee. Oh, jadi itu benar kau, Lee. Aku pikir aku sedang bermimpi. Tumben sekali aku melihat penampilanmu yang seperti ini. Biasanya kau nampak membosankan dan mata pandamu yang tidak pernah hilang, balas Marcelo. Ini semua karena Patricia. Bella bilang ada banyak laki-laki yang mencoba menggoda Patricia saat dirinya pergi untuk bekerja dengannya. Kebanyakan laki-laki yang menggoda Patricia memiliki wajah tampan dan tahu caranya berdandan. Aku takut mereka berhasil memikat hati Patricia dengan hal tersebut. Karena itulah, aku juga mulai berdandan agar aku tidak kalah dari mereka semua, jelas Lee. Kau berpikir istrimu akan melirik mereka? Kau bodoh atau apa? Aku sudah mengenal Patricia lebih lama darimu. Dia bukan tipe wanita yang menyukai pengkhianatan. Perselingkuhan saat itu tidak akan terjadi. Apalagi yang menggodanya pasti kebanyakan berasal dari laki-laki yang membutuhkan uang dan hanya mengandalkan wajahnya saja, serta penampilannya. Apa yang kau khawatirkan? Dasar bodoh, kesal Dominic. Pokoknya, aku hanya mau tampil bagus di depan Patricia. Apakah itu salah? Lee jadi ikut kesal. Sudahlah, kenapa kalian malah bertengkar di sini? Marcelo menggebrak meja sembari mengangkat bokongnya dari kursi. Dia memancingku duluan. Lee menatap Dominic dengan tajam. Padahal jelas-jelas kau yang memancing kami untuk berkomentar bodoh tentangmu, balas Dominic. Hentikan itu. Marcelo menghela nafas. Rasanya akhir-akhir ini dia terlalu sering melihat Dominic bertengkar dengan seseorang. Duduklah, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Marcelo melangkah dan duduk di sofa single. Dominic dan Lee duduk berhadapan. Marcelo mendorong sebuah tablet ke arah Lee. Lihatlah itu, ujar Marcelo. Lee langsung menonton video yang ditunjukkan oleh Marcelo. Dalam video tersebut terlihatlah Aluna yang sedang menghancurkan barang-barang. Lee langsung terkejut. Apakah ini Aluna Maurice? Tanya Lee. Ya, itu dirinya. Meja yang diangkat itu beratnya sekitar 60 kilo. Dan setauku dia adalah anak yang lemah. Tidak ada riwayat dia pernah berkelahi maupun berlatih bela diri. Hanya ada tulisan kalau dia sangat cepat dalam berlari. Karena itulah aku terkejut melihatnya bisa melakukan hal seperti ini, ujar Marcelo. Tapi kenapa dia bisa tiba-tiba seperti ini? Apa alasannya? Tanya Lee. Setauku dia melihat siput sebagai kalajengking. Dia sangat terkejut lalu melempar barang-barang untuk menghabisi kalajengking itu. Walau pada akhirnya tidak berhasil dan dia tahu itu adalah siput, jawab Dominic. Kalau begitu dia ketakutan, karena itulah dia melempar barang-barang, ujar Lee. Ketakutan? Maksudmu ketakutan itulah yang membuatnya memiliki kekuatan seperti ini? Tanya Marcelo. Iya, ini mungkin terdengar mustahil, tapi itulah yang terjadi. Ada beberapa kondisi dalam tubuh manusia, seperti yang pernah aku katakan. Ada manusia biasa, ada manusia jenius, ada manusia yang disebut monster. Namun, ada satu lagi yang belum aku sebutkan. Mereka adalah binatang buas, ujar Lee. Binatang buas? Kenapa kau menamainya seperti itu? Tanya Dominic.
Apa kau tahu binatang buas di luar sana tidak pernah berlatih dengan keras untuk memperkuat diri? Mereka memiliki kekuatan secara alami yang tidak dibentuk melalui peralatan maupun jurus. Inilah kenapa aku menyebut mereka binatang buas. Kalian berdua pernah menghadapi yang seperti ini sebelumnya. Apa kalian ingat seorang pria yang mencuri informasi Aguero dan Toretto? Dia tidak berhasil melakukannya, namun kalian berhasil menangkapnya. Saat kalian berdua menyiksanya, dia sangat ketakutan dan mulai menyerang kalian. Apa kalian ingat itu? Tanya Lee. Tentu saja aku ingat. Dalam penyelidikan yang dilakukan asistenku, dia adalah seseorang pengecut yang lemah dan bersedia mencuri informasi Aguero dan Toretto demi mendapatkan uang dengan nominal yang besar yang dijanjikan oleh seseorang. Karena itulah, aku terkejut begitu dia menyerang kami. Dia bisa dibilang kuat, walau begitu dia bukan tandingan kami, jawab Dominic. Dia adalah orang yang sama seperti Aluna. Mereka menggunakan insting. Saat mereka merasa diri mereka dalam bahaya, mereka akan langsung melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Seperti itulah hewan buas di luar sana, ujar Lee. Apa mereka hanya akan bersikap seperti itu jika mereka takut? Tanya Marcelo. Tidak, mereka akan jadi lebih buas jika mereka marah. Tapi mereka harus benar-benar marah. Begitu pula dengan takut. Mereka harus benar-benar merasa takut untuk bisa melakukan hal seperti itu. Jawab Lee. Tunggu dulu. Jika mereka harus benar-benar takut, artinya tadi Aluna sangat ketakutan saat melihat kalajengking. Begitu kan? Itu aneh. Artinya dia lebih takut melihat kalajengking daripada diculik saat itu, ujar Dominic. Kau benar. Kalau dia sangat takut saat diculik, seharusnya dia bisa memporak-porandakan tempat para penculik itu, jawab Lee. Tapi bukankah itu sedikit aneh? Kenapa dia malah lebih takut pada kalajengking ketimbang para penculik itu? Padahal dia melihat banyak adegan mengerikan saat bersama para penculik, seperti pembunuhan dan juga pembantaian, tanya Dominic. Anak itu sama seperti Kenzo. Dia hanya ketakutan pada awalnya saja. Lalu dia akan terbiasa dan mungkin sedikit bersedia untuk melakukan hal yang sama, jawab Lee. Ternyata saat aku melihat wajahnya ketika kakak memukuli Lucas Planton, aku tidak sedang bermimpi. Aku melihat wajah Aluna memerah dan dia begitu penasaran di balik tubuh Gio. Dia terus melihat ke sana, walau Gio menghalanginya, ujar Dominic. Anak itu memberi kita banyak kejutan, ucap Marcelo. Mungkin di masa depan dia akan memberikan lebih banyak kejutan lagi, balas Lee. Lalu, apakah anak seperti itu bisa mendapatkan pelatihan seperti anak-anak biasa? Tanya Marcelo. Tentu saja, dia harus tetap mendapatkan pelatihan karena kekuatan dalam dirinya itu hanya muncul di saat tertentu saja dan mungkin akan sangat jarang muncul. Sangat sulit pula untuk memancing kekuatan tersebut untuk keluar, jawab Lee. Kalau begitu, aku harus menyiapkan pelatihan lain untuknya, balas Marcelo. Hanya itu saja yang ingin kau tanyakan kan? Aku akan pergi menemui putriku sekarang, ujar Lee. Apa kesibukan yang tadi kau katakan di dalam telepon? Tanya Marcelo. Tentu saja, sibuk berdandan. Lee berdiri, lalu keluar dari ruang kerja Marcelo. Baru keluar, dia langsung berpapasan dengan Zeva dan yang lainnya. Papa? Lian langsung memeluk ayahnya. Putriku sayang. Lee berteriak kuat ketika Lian mencubit pinggangnya dengan keras. Itu cubitan yang benar-benar menyakitkan. Kenapa papa melakukan skenario seperti itu kepadaku? Suara Lian berubah. Gadis itu menekan setiap kata-katanya dengan suara bergetar marah. Ekspresinya juga terlihat sangat marah. Kedua mata melotot dengan gigi atas dan bawah bersatu. Putriku sayang, ini bukan ideku, ini ide ibumu. Aku tidak bisa menolak karena dia bilang demi kebaikanmu. Maafkan aku, oke? Lee mencoba melepaskan cubitan Lian. Dasar papa ini. Lian melepaskan cubitannya membuat Lee menghela nafas lega. Tapi apa yang papa lakukan di sini? Kenapa keluar dari ruang kerja paman Marcelo? Tanya Lian. Ada hal penting yang sedang kami bicarakan. Aku tidak bisa mengatakannya kepada kalian, tapi jika kalian tetap ingin tahu, coba tanyakan saja pada Marcelo. Siapa tahu dia bisa menjawabnya, ujar Lee. Lian, apa kau mau makan di luar denganku terlebih dahulu sebelum kembali ke apartemenmu? Sambung Lee.
Tapi aku harus pergi bersama Aluna. Dia akan menginap di apartemenku malam ini, jawab Lian. Lee langsung menatap Aluna. Gadis itu memberikan tatapan polos pada Lee. Jadi kau Aluna ya? Aku Lee, ayahnya Lian. Senang bertemu denganmu, ucap Lee. Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan, balas Aluna. Kenapa kau memanggilku Tuan? Panggil saja aku Paman, ujar Lee. Baik, Paman, Aluna mengangguk. Dia bisa ikut makan bersama kita nanti. Kau mau makan kan, Aluna? Sekalian untuk mengenal sahabat baru putriku, tanya Lee. Jika tidak mengganggu, aku mau, jawab Lian. Bagus sekali. Lee menepuk kepala Aluna. Lalu, ada apa dengan kalian semua? Lee menatap Zeva dan yang lain selain Lian dan Aluna yang terlihat menatapnya dengan wajah aneh. Ada apa dengan kalian? Tanya Lee. Ini benar-benar Paman Lee kan? Tanya Zeva. Tentu saja ini aku. Kenapa? Penampilanku membuat panglingnya. Lee mengedipkan sebelah matanya. Iya, Paman terlihat berbeda dari biasanya. Zeva mengucak kedua matanya. Tidak usah mengucak matamu seperti itu. Ini sungguh-sungguh aku kok, ujar Lee. Kalian kenapa sih, teman-teman? Tanya Lian. Apa aku masih tidak sadar? Ayahmu terlihat sangat berbeda. Dia seperti orang lain, jawab Zafi. Apa? Lian menatap ayahnya dengan lekat. Dia baru sadar kalau Lee memiliki penampilan yang berbeda. Dari tadi dia tidak sadar dengan hal itu karena terlalu kesal dengan ayahnya. Aku baru sadar Papa terlihat berbeda. Apa yang terjadi? Tanya Lian. Alasannya terlalu memalukan untuk diceritakan, ujar Lee. Paman harus sering-sering berpenampilan seperti ini. Sebenarnya aku sudah muak melihat wajah Paman yang selalu berantakan dan memiliki mata panda, ujar Zeva. Baik, terima kasih atas kritikan dan sarannya, ujar Lee sedikit kesal. Kenapa kalian berkumpul di sini? Dominic keluar dari ruang kerja Marcelo. Dia menatap anak-anak. Kami ingin kembali sekarang dan mengatakan pada Papa kalau kami akan pergi, ujar Zeva. Kalian akan pergi sekarang juga. Marcelo muncul dari balik pintu. Iya, kami tidak bisa berlama-lama lagi di sini, jawab Zeva. Baiklah, jangan lupa membawa PR kalian, ujar Marcelo. Pria itu terlihat sedikit lesu. Papa kenapa? Tanya Zeva. Dia menunda-nunda pekerjaannya sehingga semua jadi menumpuk, ujar Dominic. Anak-anak saling memandangi satu sama lain, artinya Marcelo baru saja mengalami apa yang telah mereka alami. Semangat ya, Pak. Zeva memeluk ayahnya, kemudian memberikan kecupan kecil pada pipi pria itu. Aku selalu bersemangat menjalaninya, walau tidak terlihat bersemangat, balas Marcelo dengan lesu. Kenzo, jangan lupa untuk berlatih lebih keras lagi. Marcelo menatap Kenzo. Baik, Papa, balas Kenzo. Apa kalian akan langsung kembali ke rumah masing-masing atau pergi jalan-jalan terlebih dahulu? Tanya Dominic. Kami akan langsung kembali ke rumah masing-masing. Kami sepakat untuk menjalani sedikit privasi di akhir hari ini, jawab Zafi. Baiklah, kalau begitu nikmati hari kalian. Dominic melambaikan tangan pada anak-anak yang mulai melangkah pergi dengan Lee, yang akan membawa Lian dan Aluna makan sebelum mengantar mereka ke apartemen. Bagaimana kondisimu? Tanya Zeva. Aku baik-baik saja, jawab Kenzo. Tadi kau bilang masih pegal. Zeva menatap Kenzo dengan lekat. Iya, itu tadi. Sekarang sudah baik-baik aja. Malah tubuhku terasa lebih baik, ucap Kenzo. Kau tidak sedang berbohong kan agar aku tidak khawatir? Tanya Zeva. Apa aku terlihat sedang berbohong? Kenzo tersenyum kecil. Kemampuanmu semakin meningkat. Siapa tahu kemampuan berbohongmu juga meningkat, jawab Zeva. Itu terdengar buruk. Kenzo memeluk pinggang Zeva dari samping. Dia meletakkan dagu di atas bahu gadis itu. Aku tidak sedang berbohong, Zeva. Aku baik-baik saja. Aku sangat baik-baik saja. Malah, aku merasa senang karena bisa berlatih sebaik ini, ujar Kenzo. Kau sangat suka menyiksa diri dengan latihan dari Papa ya? Apa kau ini seorang masokis? Zeva tertawa kecil. Enak aja, Kenzo cemberut. Aku melakukan ini agar aku jadi lebih kuat. Saat aku bertarung dengan Lucas Planton, aku merasa benar-benar lemah. Dan saat aku melihat bagaimana Papa mengalahkannya dengan mudah, aku sadar aku memang sangat lemah, ujar Kenzo. Itu karena kau masih sangat muda dan masih harus mempelajari banyak hal. Aku senang kau bersedia memperkuat dirimu, tapi aku tidak rela kau selalu menghabiskan waktu untuk latihan.
Masa-masa remaja adalah masa paling menyenangkan. Kau harus menikmati saat-saat ini dengan baik. Aku tidak mau kau menyesalinya di masa depan dengan tidak memiliki banyak kenangan baik, balas Zeva. Papa juga mengatakan itu padaku, lirih Kenzo. Oh ya? Dia marah karena aku bilang ingin menghabiskan sepanjang liburan musim panas nanti untuk berlatih. Dia menyuruhku melakukan segala hal dengan seimbang, ujar Kenzo. Artinya kau harus mengikuti perkataan Papa. Jangan lupa, Papa memiliki mata di mana-mana. Dia pasti tahu apa yang kau lakukan, balas Zeva. Aku tidak masalah. Dibandingkan itu, bukannya kau pernah menghabiskan liburan musim panas hanya untuk berlatih bersama Papa dan Zafi, tanya Kenzo. Iya, kau benar. Kemudian Papa menyesali semua itu. Dia bilang seharusnya kami berdua tetap bisa menikmati liburan musim panas dengan baik. Karena itulah Papa menyuruh kami melakukan segala hal dengan seimbang, balas Zeva. Baiklah, kalau begitu aku juga akan melakukan hal yang sama. Kenzo memeluk Zeva lebih erat. Anak baik. Zeva menepuk kepala Kenzo. Maaf pengganggu Anda, Nona dan Tuan Marino. Tapi kita sudah tiba, ujar Raymond yang sedari tadi mengemudi untuk mereka. Dasar kau ini, apa perlu bicara seperti itu? Zeva menatap Raymond dengan data. Pria itu bisa melihat tatapan Zeva dari spion yang ada di atas kepalanya. Saya sudah menyela sebaik mungkin, jawab Raymond. Cih! Zeva kembali menatap Kenzo. Kita akan berpisah di sini, ujar Zeva. Iya, biarkan aku memelukmu sekali lagi. Kenzo kembali memeluk Zeva. Gadis itu membalas pelukan tersebut lebih erat daripada yang dilakukan oleh Kenzo. Sampai jumpa besok di sekolah ya, Zeva mengecup bibir Kenzo. Melihat itu dari spion, Raymond langsung menutup kedua matanya. Aku pergi dulu, dah. Kenzo keluar dari mobil. Dia melambaikan tangan kepada Zeva. Saat mobil mulai bergerak, begitu mobil menghilang, Kenzo melangkah ke depan pintu rumahnya. Kenzo mengambil kunci. Saat itulah dia sadar pintu rumah tidak terkunci. Aneh. Kenzo yakin dia sudah mengunci pintu sebelum ia pergi. Kenzo membuka pintu kamar dengan perlahan. Dia melangkah sangat pelan. Kenzo bisa mendengar suara yang berasal dari dapur. Kenzo mengambil sapu yang ada di sebelahnya. Dia melangkah lebih pelan, kemudian memasuki dapur. Oh, Kenzo sudah pulang. Sosok yang berada di dapur tersenyum kepada Kenzo. Remaja itu terdiam, begitu melihat pria dengan senyuman dan suara khas yang begitu dia rindukan. Paman?